Sebelumnya mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri agar puja bakti Pati Dana Cembeng ini dapat berjalan lancar dan penuh dengan hikmat. Dan semoga para mendiang leluhur kita, sanak saudara famili kita yang telah tiada, dan juga kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, dengan kami, dengan kita semua, semoga mereka semua memperoleh kebahagiaan di alam yang baru ini. Ya. Selanjutnya, mari kita bersikap anjali. Bhikkhu Sangha akan memasuki ruang Dhammasala. Ya, kami mohon Yang Mulia Bante Sadawiro untuk menyalakan lilin dan dupa sekaligus memimpin nama Garapata. Sabitio wiwacantu sabarogo winasatu mate bawatantarayo suki digayuko bawa api wadana silisa nicang buddha padahino tataro dhamma wadanti ayu arahang samma sambuddho bhagava Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami Sanghang namami Yamam haku mayang bhagawantang saranang gata udisa papajita yono bhagawasata yasaca mayang bhagawatu damang rojema imehi sakarehi tang bhagawantang sasa damang sasawaka sanggang api pujayama. Ya, selanjutnya mari kita mohon tuntunan Tiksarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Bante Cirakdamu Mahathera
Mohon buka buku parita halaman 27. Halaman 27. Handamayang Pancasila danang karo mase okasahang bante tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasahang bante tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasahang bante tiksarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante yamahang wadamitang wadita amma bante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 buddhang saranang gacchami Buddhang saranam gacchami dhammang saranang gacchami Dhammang saranam gacchami sanghang saranang gacchami Sanghang saranam gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranam gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranam gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami saranam gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranam gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang. Amma bante. Panatipata Weramani Sika Padang Sama Diami. Panatipata Weramani Sikapadang samadhiyami. Adina dana Weramani Sikapadang samadhiyami. Adina dana Weramani Sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang samadhiyami. Imani pancasika samadhiyami. Silena sukating yanti. Silena boga sampada. Silena niputing yanti. Tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu sadu sadu. Bapak Ibu, kita lanjutkan halaman 31 Buddha. Mohon benang dibagikan. Benang. Buku Parita bisa dibuka halaman 31. Kita akan mulai dari penguncaran Buddha Nosati. Ibu Bapak, kita akan membacakan beserta artinya agar kita bisa memahami apa yang kita ucapkan secara bersama. Andamayang Buddhanusati na yang karumaksi iti bisa bhagawa arahang samma sambuddha wijajarana sampano sugato lokawiddo anuttara purisatam masarati satang dewa manusanang buddha bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri,
sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Halaman berikutnya, Dhammanusati. Handamayang Dhammanusati nak yang karumaksi sawaka to bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapa vinyohi ti. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Nomor 10 Sangganusati halaman 32. Handamayang Sangganusati nak yang karumaksi supatipano gawato sawaka sangga ojo patipano bhagavato sawaka sangga nyaya patipano bhagavato sawaka sangga samiji patipano bhagavato sawaka sangga sadidang catta ripurisa yoga niata purisa pegala esa bhagavato sawaka sangga ahutneyo pahutneyo dakineyo anjalikaraniyo anutarang punyaketang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Sajak Kiryagata nomor 11 halaman 33. Handamayang sajak Kiryagata yo baknamaksi nati me saranang anyang beto me saranang warang ete naksa cawajina sati te hotu sapada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete naksa cawajina sati te hotu sapada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang
etena saja wajena sotite hotu sabada. Tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada pelindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Berlanjut kita ke halaman 128. Halaman 128, Pabato Pamagata. Andamayang pabato pamagatayo patnamakse yata bise lawipola napang aha capapata samanta anupariyeyong nipotenta jatuh diksa ewang jara capatita adiwatanti panino katiye brahmane wese sode janda lapokose nak kinci pariwa jeti sabba ame awa bimadati natata hatina bemi naratanang napatiya nacapiman tayodena sakha cetong danenawa tasmahi pandito poso sampasang atamatano bote dame sang geca dirosa dang niwesaye yodamma carika yena wacaya udacetasa idewana pasansati peca sage pamodati bagaikan gunung cadas yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, menggelinding berkeliling di keempat penjuru, menggilas segala yang menghalang. Demikianlah kelapukan dan kematian mencengkeram semua makhluk hidup, baik mereka kaum kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkucil, ataupun kaum pembuang sampah. Tidak seorang pun terhindar. Kelapukan dan kematian menerjang semuanya. Tidak terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta maupun pasukan berjalan kaki. Tidak juga terlawan dengan kekuatan mantra ataupun dengan kekayaan. Sebab itulah ia yang bijaksana setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Barang siapa yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Aryadana Gata, nomor 4, halaman 129.
Andamayang Arya Dhanakataya Panamasi Yasa Sada Tathagate Acala Supati Dita Silanca Yasakal Yanang Arya Gantang Pasangasitang Sangge Pasada Yasati Ojo petanjada senang Adali ado titang ahe Amogata sajiwitang Tasma sadar jasilanca Pasadang dammadasanang Anoyo jetame dawi Sarang bedana sasanan Ia yang memiliki keyakinan pada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ia yang salut pada Sangga dan memiliki pandangan benar. Para bijak mengatakan, ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Sebab itu, ia yang bijaksana, kala mengingat ajaran para Buddha, patut mengembangkan keyakinan, sila, kesalutan, dan penembusan Dhamma. Berlanjut ke halaman 133, Patikarata Sutta. Andamayang patikarata sutang patnamasi atitang nawagameya napatikangke anagatang yada atita pahinantang apatanca anagatang Pajo panancayo dhammang tattha vipasati asam hirang asang gopang tang widha manuprohaye ajewa kicamatapang gojanyang maranang suwe nahi no sanggaratena mahase nena majuna ewang vihari mataping ahorata mata ditang tang we patikara to'ti santo acikate muni. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu, tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah terlepas, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Seseorang yang dapat melihat jelas hal yang ada di saat ini dalam hal-hal itu, tanpa goyah, tanpa bergeming, patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada pada esok hari, karena tawar-menawar dengan sang Raja Kematian. Bersama pasukan besarnya tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang yang hidup demikian, yang bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia. Nomor 7, Tilakana Dikata, halaman 134. Andamayang tilakana dikatayo
Panamasi sabbe sangkara anicati yada panya yapasati atani pintanti aduke esama aga visuntiya sabbe sangkara dukati yada panya yapasati atha nipe dante adoke esama kewisuntiya sabbe dhamma anatati yada panya yapasati atha nipe dante adoke esama kewisuntiya apakate manosesa ye jana paragamino ataya itara paca terame wanudawati ye jago samadhakate dhamme dhamma nuwatino te jana paramisanti ma'ajute yang sudotarang kan hang dhammang vipahaya sogang bhawe tapandito oga anogama gamma viveke yattadramang tatra pirati mejaya hitwagame agincana pariyoda peya atanang citang klese hipandito yesang sambo tiya ngisu sama citang supawitang adana patine sage anupada yaye rata Ina sawa juti emanto teloke parinibbuta. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala kendaraan adalah bukan diri adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Di antara sekian banyaknya manusia, hanya sedikit manusia sampai ke pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sini. Mereka yang melaksanakan dhamma dalam dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas akan lolos dari jerat mara nan sulit dilepas, tiba di pantai seberang. Ia yang bijak setelah meninggalkan kenyataannya dengan keluar dari hal yang menimbulkan kesayangan untuk menuju ke hal yang tak menimbulkan kesayangan, sepatutnya mengembangkan yang putih. Setelah meninggalkan kesenangan indriawi, tidak melekat nan sulit digemari orang. Orang bijaksana menjernihkan diri dari kilesa. Ia yang mengembangkan batin dengan benar dalam bojjhanga, dan ia yang tak melekat
senang dalam melepas kemelekatan, adalah seorang kinasawa, bersinar terang, mencapai nibbana di dunia. Nomor 8, Bodhisutta Gata, halaman 136. Andamayang Bodhisutta Gata yo Baknamaksi yada hawe patu bawa ti dhamma atapino jayanto brahmanasa atasa kawanya yati sabba yato pajana tisahetu dhamma yada hawe patu bawa ti dhamma no jayanto brahmanasa atasa kangka wapaya ti sabba yato kaya pacananang awedi yada hawe patu pawanti dhamma atapino jayanto brahmanasa vidupaya titanti marasina sorowa opasaya matali ganti. Bila mana Dhamma tertampak oleh Brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu segala keraguan tiada lagi padanya. Karena melihat Dhamma itu berikut asal mulanya. Bila mana Dhamma tertampak oleh Brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu segala keraguan tiada lagi padanya. Karena mengetahui jelas kemusnahan asal mula Dhamma itu. Bila mana Dhamma tertampak oleh Brahmana yang penuh semangat dan tatapan, saat itu ia menghinasakan mara beserta bala tentaranya, bagaikan matahari membinasakan kegelapan, bersinar terang di angkasa. Nomor 8, nomor 9, Pangsukula Gata, halaman 137. Handamayang Pangsukula Gata yo baknamaksi anicca wata sangkara upadawa yadamino upacitwa nirojanti te sangwopa samosuko sabbe satta marantica marisoca marisore tate wahang marisami natime etasamsayo. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul melenyap. Kepadaman bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian, akan mengalami kematian. Demikian pula saya akan mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Berlanjut nomor 10 Adya Sutta Gata, halaman 138. Andamayang Adya Sutta Gata yo baknamaksi bota peka bata baca vitina apada sume udaka dakina dinang atau panca balikata opatita silawanto sanyata
brahmacarino ya datang begami jaya pandito garama wasang some ato anupato katang ananutapiyang etang anusarang maca Arya dhamme titonaro ide wanang pasang sati peca sangge pamodati telah ku enyam harta kekayaan, telah ku rawat orang-orang yang patut dirawat, telah ku lenyapkan malapetaka, telah ku haturkan persembahan yang terbaik, telah ku sajikan 5 jenis sajian, telah ku sokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur. Apa yang menjadi tujuan seorang perumah tangga yang baik? Dalam mengharap harta telah ku capai, telah ku lakukan tindakan yang tak menimbulkan penyesalan. Ia yang mengenang hal ini disebut yang terteguh dalam ajaran para Arya. Di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba, berbahagia di alam sorga. Berlanjut Ibu Bapak ke halaman berikutnya, halaman 191. Tiro Buddha Sutta. Sutta secara khusus akan kita bacakan. Tiro Buddha Sutta halaman 191. Hendamayang tiro Buddha Sutta ngapanaksi tiro Buddha Sutta tanti Sandi sikha take suca dwarapa suti tanti agatwana sakagarang pahute anapan amhi kaca bece upatite nate sangko cisarati satanangka mapacaya ewang dadantinya tinang yehoti anukapaka sojing panitaka lena kapiyang panapejana idang awanya tinang hotu sukita hontunya tayo teca atata sama katwa nyati peta sama kata pahute anapa namhi sakajang anumodare jerang je watuno nyati yesang he tu labhapse amhaka cakata puja daya kaca animpala nahi tata kasih hati gora kita nawijati wajijata disinati iranyena kaya kayang ito dine nayampeti peta kala katatahing oname udaka bodang yata hina pawatati ewa mewa ito dinang betana upaka apati yata wa riwahapura
paripure tisakarang ewa mewa ito di enang petana upakampati adasime akasime nyati me tasaka jame petana dakina daja pepekata manosarang nahirona wasokewa yawanya paride wana natape tanah mataya ewang tita dinyatayo ayanca kodakina dinang sanghami supati tita digaratang hitayasa tanaso upakampati sonyati adammoca ayang ni adasi to petana puja jakata ulara balanca pikunang anupadinang tom ehi punyang pasu tang anak pakan Para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di berdiri pintu. Ketika makanan, minuman, camilan, dan pepanganan yang banyak disiapkan oleh para sanak keluarga, tiada seorang pun mengingat para mendiang, dikarenakan karena makhluk-makhluk, para penyokong memberikan minuman dan makanan yang bersih, lembut dan sesuai waktunya, dengan bertekad kian. Semoga pemberian ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia dan para leluhur yang telah berkumpul di sana di saat ada banyak makanan dan minuman turut bersukacita dengan penuh pengharapan bahwa semoga sanak keluarga setelah memberi kami kesejahteraan ini berumur panjang. Puja telah mereka lakukan kepada kami, dan mereka pemberi pun bukannya tak mengenyam buahnya. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan, tidak ada perdagangan demikian itu. Tidak ada dengan uang perak. Mereka yang telah meninggal meneruskan kehidupannya di alam peta itu dengan persembahan yang diberikan oleh sanak keluarganya dari alam manusia ini, sebagaimana air hujan yang turun di dataran tinggi mengalir ke tempat rendah. Demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang, sebagaimana sungai yang meluap airnya mengalir memenuhi lautan. Demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia menuju ke para mendiang, orang yang mengenang jasa yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia setelah memberikan kepadaku, ia telah berbuat untukku, ia adalah kerabatku, sahabatku, kawanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal, tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya
tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah diaturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada sangga, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan, puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada, dan kekuatan para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Sade, sade, sade. Silakan benang digurung kembali. Sebentar. Ya, selanjutnya meditasi dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Cirakdhammo Mahathera. Kepada Bante kami persilakan. Ya, sekarang saatnya kita melatih batin kita, yaitu dengan meditasi. Objeknya adalah Abindha Paccawekkhana, perenungan kerap kali. Ya, meditasi kita lakukan. Jaradamunghi, jarang anatito. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Biadi dhammunghi, biading anatito. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Maranadamunghi, maranang anatito. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Sapehi mepiehi manapehi nanabawu winabawu. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Kama sakumhi, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Kama dayadu, terwarisi oleh perbuatanku sendiri. Kama yoni, lahir dari
perbuatanku sendiri. Kama bandu, berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kama pati sarano, bergantung pada perbuatanku sendiri. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayadu bawi sami. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikianlah hendaknya kerap kali kita renungkan. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Jara damunghi jarang anatito. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Biadi damunghi biading anatito. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Marana damunghi maranang anatito. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Sabihi mepihi manapehi nanabawo winabawo. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Kama sakumhi, pewaris oleh perbuatanku sendiri. Kama bandu, aku lahir dari kamaku sendiri. Kama yoni, berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kama bandu, bergantung pada perbuatanku sendiri. Kama pati sarano, perbuatan apapun yang aku lakukan, baik atau buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayadu bawi sami. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sukito Mahatera. Mari kita buka buku Parita halaman 63. Brahmacaloka dipati sahampati katang jalia diwarang ayat catta santi dasata paraja kajatika
deseto dhamma anukampinam pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Yang termuliakan Bante Sadawiru Mahatera dan Bante Ciradamu Mahatera. Yang saya hormati Romo Pandita, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini di Wihara Eka Dharma Loka Surabaya menyelenggarakan upacara Patidana Cengbeng. Hari ini atau malam ini malam kedua untuk pembacaan parita, dan besok masih ada pembacaan parita kembali dan mendengarkan pesan Dhamma sebagai puncak akhir kegiatan upacara Patidana, pelimpahan jasa persembahan kebajikan kepada para mendiang, kepada para leluhur, kepada orang-orang yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita masing-masing. Para Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti, menghadiri acara kedukaan, acara peringatan, acara Patidana, pelimpahan jasa seperti malam hari ini, banyak sekali yang bisa kita petik manfaatnya, banyak sekali makna manfaat yang kita dapat, yang kita peroleh selama kita mengikuti, selama kita menghadiri, selama kita bergabung dalam acara Patidana, pelimpahan jasa. Dan di sana, di saat kita mengikuti acara pelimpahan jasa ini, akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, mendapatkan wawasan-wawasan baru yang menggugah, yang mengingatkan kepada kita semua. Para Bapak Ibu sekalian, untuk bisa
berbakti, untuk bisa menghargai, menghormati, memuja kepada orang tua, kepada orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Kalau kita temukan di masyarakat, tidaklah mudah, tidaklah gampang untuk bisa berbakti, bisa menghargai, bisa menghormati, memuja, memberikan persembahan kepada mereka yang patut untuk diberikan persembahan. Rintangan dan halangan tentu banyak. Apakah rintangannya? Apakah halangannya? Apakah kesulitannya dalam kita ingin menuangkan, mewujudkan rasa bakti kepada orang tua? Yang pertama, karena kita tidak tahu, karena kita tidak mengerti. Mungkin kita masih anak-anak, dan juga karena kita tidak mengerti. Coba kita perhatikan di sekitar kita, di masyarakat. Mungkin orang tuanya sakit, dia juga tidak peduli. Orang tuanya butuh bantuan, dia juga tidak membantu. Karena dia tidak mengerti. Tetapi perkara usia, saya pernah melihat anak yang masih kecil, dia sudah mengerti. Dia sudah bagaimana cara membantu orang tuanya yang sedang butuh, yang sedang perlu. Anak masih kecil. Tetapi karena si anak ini dengan orang tua ini memang punya sambungan dan hubungan karma yang baik, maka walaupun masih kecil peduli, walaupun masih kecil perhatian, walaupun masih kecil mau mengambilkan minum, mengambilkan air, menyiapkan untuk mandi, mengambilkan makanan dan seterusnya. Anak masih kecil. Tetapi juga walaupun sudah besar, sudah dewasa, kita juga menemukan, menjumpai, mungkin yang pernah ketemu di panti jumbo, di rumah sakit, kita bisa menyaksikan. Dan saya karena ketika diminta ataupun kadang kita besuk dengan sendiri mendengar, kita melihat anaknya juga bukan anak kecil, mereka sudah besar. Ketika orang tuanya mau bangun dengan kesulitan, mereka mau bangun, mau minum obat juga tidak diambilkan. Kita yang bukan anggota keluarga sampai kasihan, ya udah kita bantuin ngangkatkan, bantuin. Tapi anak-anak yang sudah dewasa itu malah tidak bergeming, santai sekali, tidak peduli. Sedangkan kita melihat itu kasihan. Nah, mengapa mereka bisa demikian juga? Anak dengan orang tua begitu, yang masih kecil ngerti, yang sudah tua kok malah nggak ngerti, yang sudah dewasa, yang mungkin badannya lebih besar, yang mungkin lebih kuat, dia juga tidak peduli.
apa yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya ketidakpedulian dan hubungan yang tidak nyaman ini karena kita punya karma, kita punya sebab. Kalau Bante Sada selalu menyampaikan hukum sebab dan akibat yang kita punya, yang kita miliki, yang pernah kita perbuat, ya tentunya tidak ingat karena ini adalah masa lampau, masa yang lalu. Kita tidak mengingat peristiwa kejadian yang kita lakukan, yang kita perbuat di masa lampau. Nah, maka tidak heran ketika di mana-mana di keluarga kita temui, kita jumpai hal yang demikian itu. Karena faktor karma lah yang menyebabkan kita dan mereka demikian. Yang kedua, pasangan, suami atau istri. Kita mungkin sebelum berkeluarga, sebelum berumah tangga, kita uhau banget dengan mama, dengan papa. Kita begitu peduli, begitu care, begitu perhatian, begitu apapun. Kita bisa penuhi, apapun bisa kita lakukan. Tapi ketika sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, nah itu menjadi masalah. Dalam hati kecil kita, dalam lubuk hati kita, saya ingin berbakti, saya ingin merawat, saya ingin uhau. Tetapi pasangan itu tidaklah memberikan dukungan kepada kita. Sehingga ketika kita mau ke sana, sapamnya ada ndak ini. Jadi mau ke sana nunggu umpet-umpetan dengan sapam. Jadi sana. Nah, ketika kita mau ke sana, itu nanti juga kadang menjadi uring-uringan. Dah, sana, ke mamamu sana. Kalau di sana lama sekali. Di mamamu, papamu lama sekali. Sekarang di sini kok cepet, tidak lama. Nah, kita memberi sesuatu yang sekiranya dibutuhkan, yang sekiranya diperlukan itu saja, itu sulit. Tapi ketika kita memiliki atau mempunyai pasangan yang baik, misalnya, papa lagi kurang enak badan, ya sudah, ayo kamu yang nyetir, bawa mobil, kita cekkan ke dokter, kita bawa ke rumah sakit. Nah, dah tunggu di mobil ya, nanti saya ngantri turun dulu, kamu temani papa di mobil, mobilnya dinyalakan AC-nya supaya nyaman. Nanti kalau sudah tiba waktu gilirannya, nanti boleh turun supaya kalau kadang nunggu di tempat umum kondisinya kurang fit, kondisinya kurang sehat, kita juga kasihan. Banyak orang karena di sana mungkin juga ada yang sama-sama sakit, mungkin supaya papa hendak
tambah sakit, biar di sini saja, biar di mobil saja supaya tidak menambah sakit. Berbagi. Nah, besok pagi, oh iya, dah sekarang saya yang ke pasar. Nanti kamu yang saya ke pasar, masak, nanti antar ya ke papa. Ini anget-anget ini cocok. Romo Edi lo anget-anget ini ya cocok juga ya. Udah ngantuk Romo. Capek seharian full. Nah, kita bisa bagi gitu, kemudian udah dibawa ke mama, ini anget-anget. Nah, saya yang di rumah, udah sekarang gantian. Saya mau kerja, nanti kalau sore mana yang bisa pulang duluan, kita ke sana gantian atau bagi tugas untuk ke sana. Nah, ketika kita menemukan pasangan seperti itu, pendamping seperti itu, kita lega, bahagia, bisa mendapatkan, bisa berbagi tugas, ingin menuangkan rasa bakti itu bisa kesampaian, bisa keturutan niat yang ingin kita lakukan. Yang ketiga, jarak. Kita ingin berbakti, tapi kadang-kadang kita itu kerja di luar negeri sana. Jadi kita itu hanya bisanya sedih dan bersedih. Wah, kita mau pulang, kita juga harus tanggung jawab bekerja. Kita mau ketemu sesering mungkin, tidak punya kesempatan karena jarak yang begitu jauh. Kita punya tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab di sana. Jarak yang begitu jauh, kita juga punya niat tidak bisa melakukan, tidak bisa merawat, tidak bisa berbakti setiap waktu dan setiap saatnya kita bisa lakukan karena jarak yang sangat jauh sekali. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan. Karena pekerjaan yang begitu banyak, karena pekerjaan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, sehingga kita akan merawat orang tua, peduli dengan orang tua, memberikan perhatian kepada orang tua, mengunjungi orang tua yang sesering-sering mungkin. Dikala di saat orang tua kita pas sakit, pas butuh, pas perlu, tidak bisa melakukan, tidak bisa berbuat seperti yang lainnya. Maka pada saat dengan kondisi pekerjaan tuntutan yang harus kita penuhi, kita tidak bisa melakukan sepenuhnya untuk bisa berbakti dengan waktu yang sesering mungkin. Kemudian yang keempat, karena kondisi ekonomi kita. Kita kasihan sama mama, kasihan sama papa. Tapi bagaimana ya, saya ini juga kasihan sekali. Tetapi saya sendiri juga sedang kesulitan. Saya sendiri juga sedang susah untuk memenuhi, mencukupi kehidupan kita. Itu tidak bisa cukup banyak. Nah, ketika ingin berbakti, ingin menyampaikan, ingin mengungkapkan semuanya itu, dengan banyaknya halangan, dengan banyaknya rintangan yang kita temui, yang kita jumpai dari 5 tahapan tadi, kita itu di bagian mana? Kita di taraf mana? Apakah kita sudah mengerti?
Apakah kita sudah cukup memiliki karma baik? Apakah pasangan kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah pekerjaan kita yang sudah pas? Jarak yang kita miliki juga sudah pas? Bisa kita melakukan atau berbuat yang terbaik untuk orang tua, untuk mama dan papa, untuk kedua orang tua yang telah begitu banyak jasanya kepada kita. Kalau di antara yang saya sampaikan tadi kita sudah miliki, sudah punyai atau sudah kita praktekkan, sudah kita lakukan untuk mereka, maka kita sebagai anak bisa mengungkapkan bentuk bakti dan penghormatan kepada mereka. Seandainya belum, ini mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, belum terlambat, belum ketinggalan kereta, masih ada waktu kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat dan melakukan sesuai dengan caranya masing-masing, sesuai dengan caranya yang bisa kita lakukan. Karena jarak mungkin kita bisa atur, mungkin karena waktu bisa kita pakai solusi cara yang lain, sehingga kita sebagai anak, sebagai orang yang ingin menuangkan rasa bakti kepada orang tua, bisa kita tunaikan, bisa kita berikan, bisa kita laksanakan. Walaupun terkadang kita punya faktor karma, tetapi kita setelah mengenal dan mengerti Dhamma ini, berusahalah untuk kita kendalikan. Walaupun kita mendengarkan, walaupun kita melihat, walaupun kita merasakan, cobalah kita untuk berusaha. Yang tadinya mungkin karena kita melihat, kita mendengarkan, kita merasakan, kita langsung spontan untuk berbuat atau melakukan hal yang buruk kepada orang tua kita. Tetapi ketika kita sudah mengerti dan mengenal Dhamma ini, tidak sampai kita ucapkan, tidak sampai berkepanjangan yang kita pikirkan, cuman kita rubah, kita ganti, agar supaya pikiran yang buruk, ucapan yang akan buruk, perbuatan yang akan buruk ini tidak sampai kita lakukan, tidak sampai muncul begitu panjang, begitu lama, sehingga tidak sampai berlama-lama kita menumbuhkan, memunculkan hal yang buruk kepada orang tua kita. Walaupun kita mungkin punya sambungan karma yang kurang baik kepada mereka, tetapi berusahalah untuk kita mengalihkan, mengarahkan pikiran kita, perbuatan kita, sehingga di dalam kesempatan kehidupan nanti yang akan datang, kita akan menemukan, kita akan mendapatkan keluarga-keluarga yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, keluarga-keluarga yang menyenangkan, lingkungan-lingkungan yang menyenangkan, sehingga semua yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh dalam kehidupan yang akan datang, mari mulai kita ciptakan, kita buat dalam kehidupan ini, dalam kesempatan ini, sehingga kita akan memperoleh manfaat dari mengikuti upacara patidana, mengikuti upacara pelimpahan jasa pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Vihara Eka Dhammaloka. Demikian
pesan damai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga akan menggugah, mengingatkan, memotivasi, memberikan semangat kepada kita semua untuk berbakti, mumpung masih ada kesempatan yang bisa kita lakukan dalam kesempatan kehidupan kita saat ini. Semoga dengan persembahan kebajikan yang telah Anda lakukan, para mendiang, para leluhur, sanak kerabat keluarga yang telah tiada, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan bimbingan, tuntunan, lindungan Sang Tiratana. Sabi santa bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahathera. Semoga apa yang sudah dibabarkan oleh Bante tadi dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penyerahan Amisa Puja dilanjutkan dengan pelimpahan jasa dan diteruskan dengan pemercikan Tirta Parita. Kepada nama-nama yang kami panggil atau kami sebut, mohon untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Andrian Juwono, Bapak Kasin, Bapak Roni, Ibu Gresia, yang terakhir Ibu Linda Gosali. Kepada nama-nama yang saya sebut, mohon sekali lagi maju ke depan. Bapak Andrian Juwono, Bapak Kasin, Bapak Roni, Ibu Gresia, dan yang terakhir Ibu Linda Gosali. Angkat itu. Amisa Puja itu. Ya, tampannya. Lagi. Amisa Pujanya itu, Pak. Ambil Amisa Pujanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, tiba saatnya untuk mengondisikan kebajikan yang telah Bapak Ibu lakukan dengan pelimpahan jasa. Yang bawa air maupun tidak bisa bertekad dalam batin masing-masing. Semoga para leluhur, sanak keluarga, semua makhluk berbahagia. Ya tawa riwaha paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakam pati icitang pancitang tomhang kipamiwa samijatu sabi perinda sangkapa candu panarak soya tamani joti rak soyata Sabi tiyo viwajantu sabaroga Vinasatuma debawa vandarayo suki dega yogo bawa abiwa dana silesani ca woda pancayino
Cattaro Dhamma Vadanti Ayu Wanno Sukang Balang ayan cakko dakina dina sangga isupati tita dikaratang hitayasa tanaso upakapati sonyati dhammo ca ayani dasito petanang puja cakata ulara balanca bikunang anupadinang tumehi punyam basutang anapakan Dewatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanupawina sada soti pawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanupawina sada soti pawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu pawina sada soti bawantu te. Semoga berkah kebajikan pada Anda, semoga para dewa melindungi Anda, semoga kesejahteraan pada Anda. Ya, kita lanjutkan, buka halaman 100 ya, 107, halaman 107. Ya, halaman 100, kemudian aja. Halaman 107. Yang kinci ratanang loke wijati wiwidam poto ratanang buddha samanati tasma soti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwida buddha ratana dhamma samanati dasma soti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwida buddha ratanang sangga samanati tasma soti bawantu te. Satu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, setelah kita melakukan rangkaian perbuatan baik, mari jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada para mendiang, leluhur kita, sanak saudara famili kita yang telah tiada, dan juga kepada semua makhluk dengan harapan semoga mereka semuanya hidup berbahagia dengan membuka buku parita halaman 140 Etawata Tiadipati Danang. Nanti baris kedua dari bawah disebut Imang Rakantu Petakang, kita ganti dengan Ime Rakantu Petake. Sekali lagi, Imang Rakantu Petakang kita ganti dengan Ime Rakantu Petake. Handamayang etawata tiadipati danang karomase etawata ja'amehi sambatang punya sambatang sape dewa nomo dantu sabha sampati siddhya etawata ja'amehi sambatang punya sampadang
sabe buta nomo dantu sabba sampati siddhya etawata ja'amehi sambatang punyang sampadang sabe sata nomo dantu sabba sampati siddhya idang wonatinyang hotu sukita hontu nyatayo idang nyatinyang hotu sukita hontu nyatayo idang nyatinyang hotu sukita hontu nyatayo akasata cabun mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imerakan tupetake akasata cabun mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu wasada. Mari Bapak Ibu kita terjemahkan bersama-sama. Nanti baris kedua disebut mendiang, kita akan berhenti sejenak. Silakan Bapak Ibu untuk melimpahkan jasa kepada para leluhurnya. Disebut mendiang kita berhenti dengan 3 kali. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa,
setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, puja Patidana Cengbeng ini kita tutup. Kami mohon Bante Sadawiro Mahathira untuk menutup membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangha. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Nah, demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selesai sudah puja bakti Patidana Cengbeng pada malam hari ini sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini dapat bermanfaat khususnya bagi para mendiang. Semoga para mendiang dimanapun saat ini berada, di alam manapun saat ini berada, para mendiang semuanya memperoleh kebaikan, ketentraman, kedamaian di alam yang baru ini. Dan semoga mendiang semuanya dalam perjalanan menuju ke alam yang baru ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Sang Tiratana hingga memperoleh jalan terang dan mencapai kebebasan agung Nibbana. Selanjutnya mari Bapak Ibu sebagai ungkapan terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha, kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante dengan mengucap Okasa, diteruskan Bapak Ibu dengan Wandami Bante. Okasa. Abhiwadana silisani cang udapajayino cataru dhamma wadanti ayuwano sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante dipersilakan untuk meninggalkan ruang dhammasala. Mohon Bapak Ibu bersifat amjali. Ya, selanjutnya mari kita akhiri dengan mengucap Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.